Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba akan membacakan apa itu isi perjanjian Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Kita mulai dengan salinan Presiden Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 memutuskan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini dimaksud dengan 1. Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 2. Pekerja buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. B. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. C. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 4. Perusahaan adalah A. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dan buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. B. Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 5. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 6. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 7. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja, serikat buruh, atau beberapa serikat pekerja, serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat hak dan kewajiban kedua belah pihak. 8. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja buruh yang berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 9. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja buruh dan pengusaha. 10. Serikat pekerja, serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. 11. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 12.
Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan dari pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Pasal 2. 1. Setiap pekerja buruh berhak dan atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama dan dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. 3. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Pasal 3. Hak pekerja buruh di atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusannya hubungan kerja. Bab 2. Kebijakan pengupahan. Pasal 4. 1. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program strategis nasional. 3. Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat. Pasal 5. 1. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak dan bagi kemanusiaan. 2. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Upah minimum, B. Struktur dan skala upah, C. Upah kerja lembur, D. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, E. Bentuk dan cara pembayaran upah, F. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan G. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Pasal 6. 1. Kebijakan pengupahan ditujukan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh dalam bentuk A. Upah, dan B. Pendapatan non-upah. Pasal 7. Upah terdiri atas komponen A. Upah tanpa tunjangan, B. Upah pokok dan tunjangan tetap, C. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, atau D. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap. 2. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 3. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. 4. Komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang akan digunakan tetap dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 5. Presentase besaran upah pokok dalam komponen upah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 untuk jabatan atau pekerjaan tertentu dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 8. 1. Pendapatan non-upah berupa tunjangan dari raya keagamaan. 2. Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pengusaha dapat memberikan pendapatan non-upah berupa A. Insentif, B. Bonus, C. Uang pengganti fasilitas kerja, dan atau D. Uang servis pada usaha tertentu. Pasal 9. Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan. Tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari keagamaan. 2. Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja buruh. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayaran diatur dengan peraturan menteri. Pasal 10. 1. Insentif dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu. 2. Insentif ditetapkan sesuai kebijakan perusahaan. Pasal 11. Bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja buruh atas keuntungan perusahaan. 2. Bonus untuk pekerja buruh diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pasal 12.
1. Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi A. Pekerja buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu, atau B. Seluruh pekerja buruh. 2. Dalam hal fasilitas kerja bagi pekerja buruh tidak tersedia atau tidak mencukupi, perusahaan dapat memberikan uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf C. 3. Penyediaan fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pemberian uang pengganti fasilitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 13. Pasal 13, maaf, saya ralat. 1. Undang-undang servis pada usaha tertentu dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan. 2. Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada pekerja buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan dan pendaya gunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 3. Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan peraturan menteri dengan peraturan menteri. Pasal 14. Upah pekerja berdasarkan A. Satuan waktu dan B. Satuan hasil. Pasal 15. Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A ditetapkan secara A per jam, B harian, C bulanan. Pasal 16. Penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja buruh yang bekerja secara paruh waktu. 2. Upah per jam dibayarkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh. 3. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula upah per jam. 4. Formula perhitungan upah per jam sebagai berikut. Upah per jam sama dengan upah sebulan per 126. 5. Angka penyebut dalam formula perhitungan upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila terjadi perubahan media jam kerja bekerja buruh paruh waktu secara signifikan. 6. Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan dan ditetapkan hasil oleh menteri dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Pasal 17. Dalam hal upah ditetapkan secara harian perhitungan upah sehari sebagai berikut. A. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25, atau B. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21. Pasal 18. Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati. 2. Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja buruh dengan pengusaha. Pasal 19. Penetapan upah sebelum berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B untuk pemenuhan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan berakhir yang diterima oleh pekerja buruh. Bab 4. Struktur dan skala upah. Pasal 20. Penetapan besarnya upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A dilakukan dengan berpedoman pada struktur dan skala upah. 2. Dalam hal upah di perusahaan menggunakan komponen upah tanpa tunjangan, struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah tanpa tunjangan. 3. Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas komponen upah pokok dan tunjangan, struktur dan skala upah menjadi pedoman dalam penetapan besaran upah pokok. Pasal 21. 1. Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 2. Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja buruh secara perorangan. 3. Struktur dan skala upah yang diberitahukan sekurang-kurangnya struktur dan skala upah pada golongan jabatan sesuai dengan jabatan pekerja buruh yang bersangkutan. Pasal 22. 1. Struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat mengajukan permohonan A. Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan, atau B. Pendaftaran perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja bersama.
2. Struktur dan skala upah yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperlihatkan kepada pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 3. Setelah dokumen struktur dan skala upah diperlihatkan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mengembalikan dokumen struktur dan skala upah kepada pihak perusahaan pada saat itu juga. 4. Selain melampirkan struktur dan usaha upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pimpinan perusahaan melampirkan surat pernyataan telah ditetapkan struktur dan skala upah di perusahaan. 5. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 didokumentasikan oleh pejabat yang berwenang pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan sebagai bukti telah dilakukan penyusunan struktur dan skala upah. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Peraturan Menteri Bab 5 Upah Minimum Bagian ke-1 Umum. Pasal 23. 1. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yaitu A. Upah tanpa tunjangan atau B. Upah pokok tunjangan tetap. 2. Dalam hal komponen upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok saling sedikit sebesar upah minimum. 3. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 24 nomor 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 berlaku bagi pekerja buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. 2. Upah bagi pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah. Pasal 25 nomor 1. Upah minimum terdiri atas A. Upah minimum provinsi, B. Upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. 2. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. 3. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten kota yang bersangkutan. 4. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi variabel A. Paritas daya beli, B. Tingkat penyerapan tenaga kerja, dan C. Median upah. 5. Data pertumbuhan ekonomi, inflasi, paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Pasal 26. 1. Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun. 2. Penyesuaian nilai upah minimum ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan. 3. Batas atas upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut. 4. Batas bawah upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut. Batas upah UM dalam kurung T sama dengan batas UMT kali 50%. 5. Nilai upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum sebagai berikut. 6. Rata-rata konsumsi per kapita, rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, dan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga bekerja pada setiap rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan data di wilayah yang bersangkutan. 7. Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi. 6. Data sebagaimana dimaksud pada ayat 6, ayat 7 bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Bagian kedua, upah minimum provinsi. Pasal 27, gubernur wajib menetapkan minimum provinsi setiap tahun. 2. Penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. 3. Nilai penyesuaian upah minimum provinsi yang ditetapkan harus berdasarkan hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 4. Dalam hal upah minimum provinsi atau berjalan lebih tinggi dari batas upah minimum provinsi, maka gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi tahun berikutnya sama dengan nilai upah minimum provinsi tahun berjalan. Pasal 28 nomor 1. Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 2 dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. 2.
2. Hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. Pasal 29. 1. Upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan. 2. Dalam hal tanggal 21 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur resmi. 3. Upah minimum provinsi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku berhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Bagian ketiga, upah minimum kabupaten per garing kota. Pasal 31, gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota dengan syarat tertentu. 2. Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu A. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau B. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama selalu positif dan lebih tinggi dari nilai provinsi. Pasal 31. Nomor 1. Upah minimum kabupaten kota ditetapkan setelah penetapan upah minimum provinsi. 2. Upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Pasal 32 nomor 1. Penetapan upah minimum bagi kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum kabupaten kota menggunakan formula perhitungan upah minimum dengan tahapan perhitungan sebagai berikut. A. Menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio paritas daya beli purchasing power parity dengan formula sebagai berikut. B. Menghitung nilai upah minimum kabupaten kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja dengan formula sebagai berikut. C. Menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten kota terhadap upah minimum provinsi berdasarkan rasio media upah dengan formula sebagai berikut. D. Menghitung rata-rata nilai relatif UMK sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dan huruf C dengan formula sebagai berikut. 2. Variabel paritas daya beli tingkat penyerapan tenaga kerja dan media upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama. 3. Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 tidak terpenuhi, maka gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum bagi kabupaten kota yang belum memiliki upah minimum kabupaten kota. Pasal 33. Perhitungan nilai upah minimum kabupaten kota dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. 2. Hasil perhitungan upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Bupati Wali Kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. 3. Dalam hal hasil perhitungan upah minimum kabupaten kota lebih merendah dari nilai upah minimum provinsi, maka Bupati Wali Kota tidak dapat merekomendasikan nilai upah minimum kabupaten kota kepada gubernur. Pasal 34. 1. Penetapan upah minimum bagi kabupaten kota yang telah memiliki upah minimum kabupaten kota dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum. 2. Penyesuaian nilai upah minimum kabupaten kota dilakukan sesuai dengan tahapan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26. 3. Pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang akan digunakan dalam formula penyesuaian nilai upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 5 merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi. 4. Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. 5. Hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan kepada Bupati Wali Kota yang untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. 6. Dalam hal upah minimum kabupaten kota tahun berjalan lebih tinggi dari batas upah minimum kabupaten kota, maka Bupati Wali Kota harus merekomendasikan kepada gubernur nilai upah minimum kabupaten kota tahun berikutnya sama dengan nilai upah minimum kabupaten kota tahun berjalan. Pasal 35.
Gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan upah minimum kabupaten kota yang direkomendasikan oleh Bupati Wali Kota. 2. Upah minimum kabupaten kota ditetapkan dengan keputusan gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan. 3. Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari Minggu, hari libur nasional atau hari libur resmi, upah minimum kabupaten kota ditetapkan dalam diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional atau hari resmi. 4. Upah minimum kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. 5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dan 3 dan 4 tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.